Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini Allah masih memberi kesehatan kepada kita, dan juga kita tidak lepas untuk terus memutalaah Al-Quran, dan tafsir yang kita pakai tentu mubahasannya tiap pagi hari itu adalah tafsir Jalalain. Harus kamu pahami dulu bahwa isi tafsir Jalalain itu pertama mufrodat, ya. Mufrodat itu artinya penyeimbang kata yang lain diimbangi dengan kata yang lain yang semakna. Seperti umpamanya tabat itu di mufrodatnya khosarot. Kalau kamu tidak tahu tabat, lalu di mufrodatnya atau kesamaannya adalah khosarot. Kalau tabat tidak tahu, khosarot tahu. Oh, ini artinya tabat khosarot, rugi. Dan yang kedua tentu isinya adalah ilmu nahu. Ya. Ilmu nahu untuk mengetahui subjek, objek, ya, begitu. Juga sorob. Nah, sorob itu adalah agar tahu makna setiap kalimat. Perubahan kalimat ke satu kalimat itu tahu tuh. Umpamanya sedang, telah, akan berubah semuanya. Ya. Dan kemudian juga harus kamu tahu ada ilmu balaghah. Ya, untuk menjelaskan maksud Quran. Umpamanya salah satu contoh, kalau tadi tabat yada Abi Lahabi wa tab, celaka dua tangan Abu Lahab, yang dimaksud ayat jami'u badanihi, seluruh badannya. Nanti masuk kepada min itlaqil juz wal iradatil kul. Juz'iyah itu disebutkan sebagian, maksudnya semuanya. Atau seperti dalam Quran fa'aqim wajhaka, hadapkan wajahmu. Maksudnya bukan wajah saja, tentu seluruhnya. Banyak sekali gitu ilmu-ilmu yang menunjang supaya sampai kepada tujuan maksud Al-Quran itu kemana tuh. Maka alat itu adalah hal yang tak bisa kita tinggalkan, dan itu syarat wajib dalam tafsir. Ya, itu tentu belajarnya begitu. Dan di Al-Baqarah sekarang yang ke berapa? Ke 68 ya. Di Al-Baqarah ke-68 ini masih tentang kisah Bani Israel, kisah Yahudi dengan Nabi Musa alaihissalam, yang harus tentu kita mengambil pelajarannya, mengambil pelajaran dari sebuah perjalanan. Ini beberapa kali saya tegaskan. Falamma alimu annahu azmun, maka tatkala mereka mengetahui annahu azmun, bahwa menyembelih sapi betina itu suatu keharusan. Karena itu merupakan petunjuk dari Allah. Ketika tidak tahu siapa pembunuhnya, ketika ada orang yang terbunuh, maka Allah memerintahkan melalui nabinya Nabi Musa alaihissalam, mereka disuruh harus menyembelih seekor sapi betina titik tanpa bertele-tele. Ya, begitu. Qalu, mereka berkata lagi, ud'u lana rabbaka. Ini diulang-ulang kata lana rabbaka. Harusnya lana rabbana, ya. Berdoalah engkau atau mintalah engkau Musa lana, untuk kami, ya, untuk kami, rabbaka, akan Tuhanmu. Ini seolah-olah kemauannya ingin dikabulkan,
tapi tak seolah tak mengakui Tuhannya. Tidak Robbana tapi Robbaka. Nah ini kalimatnya begitu. Inilah Yahudi. Yubayin agar Allah menjelaskan lana bagi kami mahia seperti apa sapi betina yang harus disembelih itu. Padahal kalau tidak bertele-tele cukup saja. Ini seekor sapi betina sembelih saja. Ini bertanya lagi, seperti apa? Nah ini ada tambahan. Seperti apa kira-kira sapi yang harus disembelih itu? Masinnuha. Bagaimana umur sapi itu yang harus disembelih oleh kami? Apakah umurnya yang muda, apakah umurnya yang tua, apakah yang sedang-sedang saja, kan gitu. Padahal seandainya tidak bertanya seperti itu sudah cukup tadi juga. Sudah lakukan, itu sudah cukup itu. Tak perlu bertele-tele. Qala, di sini Musa, qala Musa. Nabi Musa menjawab. Innahu sesungguhnya Allah. Kenapa barisnya Allah? Karena innahu, inna itu hu domirnya ya. Inna itu tansibul isma wa tarfaul khobar. Maka hu di situ Allah. Innahu Allah. Ya. Sesungguhnya Allah, yaqulu Allah berfirman, innaha sesungguhnya sapi itu, innaha baqaratun. Sesungguhnya sifat-sifat sapi itu adalah sapi la faridun. Nah di sini la faridun musinnatun, yaitu tidak terlalu tua. Sapi yang tidak terlalu tua. Wala bikrun soghiratun, sapi yang tidak terlalu muda. Cari kalau begitu kamu bertanya seperti apa umur sapi, ya sudah saja cari sapi yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Tentu ini juga menyulitkan. Kenapa menyulitkan? Karena menimbang-nimbang dulu sapi, mana sapi yang tidak terlalu tua, mana yang tidak terlalu muda. Padahal andai kata mereka ketika diperintah menyembelih seekor sapi betina, sudah mau tua mau muda tidak ada masalah. Tapi ketika ada pertanyaan seperti tadi, itu pertanyaan justru membuat sulit yang bertanya. Nah, itu membuat sulit yang bertanya. Karena dari jawabannya menjadi sulit, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Dan itu harus dicari, susah juga akhirnya. Jadi kadang-kadang kesusahan itu adalah datang karena pertanyaan kita yang salah. Dan ini dilakukan oleh orang Yahudi kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu Bani Israil ya. Kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini hal-hal yang barangkali jadi pelajaran buat kita semua. Awanun. Nah ini awanun itu nispun, setengah-setengah. Artinya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, berarti tengah-tengah. Nah, tengah-tengah ini kalau umur sapi itu berapa? Usia paling tua. Berapa juga usia paling muda. Lalu dicari tengah-tengahnya ya seperti apa umur sapi itu. Akhirnya barabe lagi mencari-cari sapi yang tengah-tengah umurnya. Nah ini jadi mempersulit diri. Jadi awanung baina dzalik. Jadi tengah-tengah di antara itu. Yaitu al-madhkuru minasinin, apa yang telah disebut dari umurnya. Maka sudah sampai di situ. Tong lobatai carita pap alumatu marun. Silakan segera kamu kerjakan apa yang telah diperintahkan kepada kamu biki tentang sapi tersebut, tentang sifat sapi tersebut min dabhiha, untuk disembelihnya. Jadi tidak mesti bertele-tele lagi pertanyaan tadi, karena itu akan mempersulit dirinya sendiri.
Oleh karena itu ini jadi pelajaran buat kita semua. Memahami sesuatu itu harus dilihat mantuknya, fahkum bidohir. Sudah saja hukumi sesuai mantuk itu dohirnya. Tak perlu kalian menambah pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan itu adalah menyangkut saroir, di balik rahasia-rahasia yang akibatnya kita sulit untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan itu. Jadi kamu perhatikan mantuknya. Jadi kalau guru bertanya, coba anak-anak bersihkan kelas ini, cukup etama tukuduriwe cokotan runtahna. Ustadz, sapunya seperti apa, embernya seperti apa, belinya di mana, panjang. Kita tidak akan bisa mengerjakan perbuatan-perbuatan itu apabila memang menanyakan lagi pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita sulit. Dan ini selalu dilakukan orang-orang Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihissalam. Maka dengan pertanyaan yang justru menyulitkan bagi mereka sendiri berarti merugikan mereka sendiri. Dan ini adalah terjadi di kalangan Bani Israel. Itu di ayat, kita tahu di ayat 68. Kita lanjutkan lagi ya, sedikit lagi ke 69 ini. Kalau mereka bertanya lagi, meminta lagi, ud'ulana rabbaka. Wahai Musa, berdoalah engkau untuk kami kepada Tuhanmu, yubayyin lana, agar menjelaskan kepada kami ma launuha, apa warnanya. Nah ini tambahan lagi. Tadi berapa tahun umurnya, lalu bertanya bagaimana juga warnanya. Ini juga semakin mempersulit. Nah ini kelakuan Bani Israel ini. Malaunuha, apa warna sapi itu? Qala, Nabi Musa menjawab lagi, innahu, sesungguhnya sapi itu yaqulu, Allah berfirman. Innahu, sesungguhnya Allah yaqulu berfirman begitu. Inna, sesungguhnya sapi itu baqaratun sopra'u, adalah sapi betina yang kekuning-kuningan. Tapi paqi'un launuha sadidus soproti, tapi kekuningannya agak tua. Hese deui neangan sapina. Jadi tadi sulit dari umur, sekarang sulit dari warna. Bayangkan semakin bertambah ya kesulitannya karena banyak bertele-tele mereka. Tasurun nadirin, ya, tasurun nadirin, di mana membuat tertarik orang-orang yang melihat sapi itu. Jadi kalau orang-orang melihat akan sapi itu sangat tertarik orang yang melihat akan warna sapi itu. Tentu saja itu tidak mudah mencari sapi yang kekuning-kuningan, kuning-kuning emas, tapi itu agak tua. Ya, ilaiha, sapi tersebut bihusniha, karena bagusnya warna sapi tersebut. Aetu jibuhum, yaitu sapi yang membuat mereka kaget dengan sapi tersebut. Nah inilah keberadaan orang-orang Bani Israel yang selalu mempersulit diri. Orang-orang yang mempersulit diri itu neko-neko cari alasan, itu adalah min sifatil Yahudi wa min sifati Bani Israel. Banyak sekarang juga orang setelah salah melakukan salah yang kedua kali. Kenapa kamu kesiangan? Maka cari dia alasan untuk dusta. Lalu jawab dengan jawaban yang dusta. Ditanya lagi, lahir dusta yang kedua. Ditanya lagi, dusta yang ketiga. Jadi kalau orang itu berbelit-belit, pertanda orang itu tidak jujur sebetulnya dalam hidup itu. Ya, oleh karena itu kita belajar dari semua kisah ini. Hanya kalau nanti berbicara
tentang Bani Israel. Kalau Quran jelas, itu jelas. Tapi kalau berupa hikayat, ada tafsir hikayat. Dan itu termasuk tafsir Israiliyat begitu. Kalau hikayatnya, maka kata Nabi la tuqaddibuhu wa la tusaddiquhu. Tidak terlalu didustakan tapi tidak terlalu juga dibenarkan. Kalau menyangkut kisah-kisah dahulu yang tidak termaktub dalam Al-Quran tapi hanya dalam hikayat atau cerita. Seperti umpamanya di Ibnu Katsir pun itu masih ada Israiliyatnya. Maka sekarang sejak dulu sudah ada kitab Mukhtasar Ibnu Katsir, yaitu Mukhtasar Ibnu Katsir itu untuk untuk memilih mana kisah Israiliyat, mana bukan. Nah, kisah Israiliyat ini tidak dapat jadi hukum, hanya sekedar sejarah, tapi boleh digunakan hanya untuk umpamanya sebuah nama, sebuah tempat, ya boleh. Umpamanya kita di Quran tidak tahu siapa sih nama atau putra daripada Nabi atau putra Luqman umpamanya. Wa id qala Luqmanu libnihi, ingatlah ketika Luqman berkata libnihi kepada anaknya. Di Quran tidak disebutkan siapa nama anaknya. Tapi di tafsir Ibnu Katsir disebutkan namanya itu Sauron. Nah, dari mana dasarnya Sauron? Itu Israiliyat. Nama itu boleh untuk sebuah nama dan bukan sebuah hukum. Boleh saja. Karena itulah Israiliyat. Jadi ada penjelasan yang memang bukan Quran, tidak ada Quran, tidak ada di hadis, namun ada di hikayat-hikayatnya Israiliyat. Nah, itulah banyak sekali dalam tafsir yang harus kita pertimbangkan. Nah, ini kalau ini sangat jelas sekali Qurannya, itulah karakter Bani Israel yang tentu kita punya pelajaran. Janganlah bertele-tele yang mengakibatkan kesulitannya kembali kepada diri kita sendiri. Seperti apa yang dilakukan Bani Israel. Itu dulu ya yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Ini mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.